ikut kayak gitu. Jadi dia dipercaya buat ya misal jadi kepala desa, dia ya dipegang sampai nanti dia udah menyerah, apa mungkin sampai nanti dia wafat gitu. Baru itu digantikan. Namanya penatus. Iya. Bisa dilanjutkan lagi. Dari pernikahan dengan Ibu Pambayun, beliau mendapatkan 3 orang putra. Singkat cerita, pada saat itu Mbah Nur Hakim melakukan sayembara kepada ketiga anaknya, bahwa siapa yang kuat menggendongku dari Karang Luas ke Pasir Wetan akan mewarisi segala keilmuanku. Dan yang berhasil memenangkannya adalah Mbah Nur Jam Hasani. Sehingga Mbah Nur Jam Hasani inilah yang mewarisi keilmuan dari Mbah Nur Hakim. Pada saat bertugas melawan penjajah, Mbah Nur Hakim ini memiliki beberapa nama. Contohnya, daerah tugas beliau dari Cirebon sampai Banyumas, beliau menggunakan nama Kendilosi. Jadi untuk zaman dahulu, kalau orang itu mempunyai tugas khusus, biasanya di setiap daerah-daerah mempunyai nama-nama tersendiri, nama julukan tersendiri untuk menyamarkan orang tersebut, identitas orang tersebut. Ini kebetulan di sini juga ada Mbak Lin ya, saya lupa intro, ada Mbak Lin di sini, dan tadi sempat yang menjawab tentang penatusan itu apa Mbak Lin itu masuk ya ke dalam jenengan. Nah, masuk ke dalam Mbak Lin dan bercerita penatusan itu apa? Berarti yang menjawab itu bukan Mbak Lin tadi ya? Iya, karena sumbernya langsung dari sumbernya. Langsung sumbernya. Okay. Ya, lanjut lagi Mas. Lalu ada sedikit cerita dari karomah yang dimiliki oleh beliau. Ketika rumah Mbah Nur Hakim dikepung dan dibakar Belanda, Mbah Nur Hakim dan Mbah Nur Jam Hasani, yaitu putra beliau, kabur dengan cara terbang menembus genteng rumahnya. Lalu ada cerita lagi, pada saat beliau sedang mengajar, tiba-tiba pakaian beliau basah kuyup. Dan pada saat ditanyai oleh santri beliau kenapa bajunya basah, Mbah Nur Hakim menjawab bahwa beliau baru saja menolong orang tenggelam di laut. Padahal seluruh santrinya melihat bahwa Mbah Nur Hakim dari tadi tidak meninggalkan tempat duduknya. Jadi untuk cerita dari sosok Mbah Nur Hakim atau seorang pejuang dan juga seorang ulama seperti itu Mas. Dan itulah sejarah cerita dari seorang bangsawan yang rela meninggalkan kemewahannya, berjuang demi membela bangsa negaranya, berjuang untuk melepaskan belenggu penjajah dari bumi pertiwi. Ya, jadi pelajaran yang kita ambil seperti itu Mas, dari sosok beliau. Terima kasih banyak Mas John untuk sumber yang sudah didapatkan dan sudah dibacakan ya. Untuk Mbak Lin sendiri ada yang mau diceritakan atau gimana tadi waktu dibacakan sumbernya, kan jenengan tadi sempat apa namanya masukan ya, termediasi oleh sosok beliau atau yang lain atau yang dekat dengan beliau atau yang kenal dengan beliau, sosok di sekitar ya. Berarti mungkin teman yang ada di sekitar waktu beliau itu hidup, murid malah. Oh, muridnya Mbak Nur Hakim langsung gitu. Oke. Kalau untuk yang pendengar ini bisa lihat di YouTube atau di TikTok, nanti kita sertakan tempat apa ini namanya Mas? Tempat makamnya Mbak Nur Hakim. Nanti Mbak Lin juga nih mau saya lihatkan, ini tempat makam beliau, tempat masuknya. Iya. Lalu saya juga dimakamin di situ. Oh gitu, muridnya ya. Iya. Namanya nggak usah disebutkan ya. Jangan. Saya samarkan aja ini.
Berarti semurid-muridnya juga banyak yang dimakamin di pasir juga ya? Iya. Oh iya, iya, iya. Lalu foto lagi. Ini mungkin ini sudah dibuat baru mungkin, atau ini tempat langgarnya waktu? Ya itu yang ngajar tempat kita dulu belajar di situ. Oh ini berarti kayak sekarang kayak langgar ya mungkin ya? Iya. Jadi sebutnya musola mungkin ya? Iya. Ya berarti ini tempat belajarnya Mbah Nur Hakim sama murid-muridnya. Dulu itu beliau mengajar muridnya di tempat ini. Sekarang tempatnya kalau nggak salah dibikin pendopo ya Mas ya? Untuk tempat duduk-duduk aja atau tempat apa ya Mas? Itu pendoponya sekarang dibangun untuk orang-orang yang biasanya kan banyak orang situ Mas. Bersiarah ya? Biasanya bersiarah transit di situ, atau untuk setiap malam apa saya lupa, itu dipakai untuk ya itu yang seperti Mbak Lin tadi sampaikan, Berzikir. untuk untuk mengaji itu. Mengaji, zikir dan lain-lain ya masih dibuat itu ya. Dan mungkin ini tempat istirahat orang-orang yang bersiarah di situ nih. Kemungkinan bisa dipakai seperti itu. Saya Yang jelas sedih. Sedih kenapa nih? Zaman sekarang orang datang hatinya buruk. Berarti Berarti ada niatan Iya. tertentu ada niatan tertentu ya Iya. untuk sana gitu. Iya. Iya. Oh. Mm-mm. Bukan untuk mendoakan. Bukan untuk mendoakan ya. Iya. Hmm. Tapi Untuk meminta sesuatu Iya, gitu. minta Hmm. minta harta, Iya. jabatan. Hmm. Banyak ya yang situ Iya. kayak gitu ya. Iya. Mm-mm. Banyak. bukan Mbak sepertinya. Bukan ini yang bicara yang tadi tempat tadi. mediasi pertama yaitu muridnya Mbah Nur Hakim. Iya. Iya. Lalu ini saya tunjukkan lagi. Nanti lebih keras, saya lebih keras ya ngomongnya. Iya. Iya. Tapi nggak apa-apa sih karena kan suara wanita ya. Iya. Jadi direkamnya kurang jelas. Iya. Lalu ini ada makam Mbah Nur Hakim ya. Sebetulnya lebih banyak yang datang apa ini ya? Iya. Ya, mungkin ini ada murid-muridnya datang semua loh. Iya, seperti